Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 7. Kali ini kita akan bahas tentang ultraviolet. Ya, sebenarnya udah jarang dipakai di fisioterapi. Tapi sekedar pengetahuan aja supaya ini sebenarnya masuk ke dalam lingkup elektrofisika, cuma memang jarang digunakan di fisioterapi saat ini karena memang side effect-nya yang akan menyebabkan permasalahan baru. Seperti biasa, visi dan misi lama-lama hafal ya. Ini buku referensi. Nah, apa itu ultraviolet? Ya, jadi ultraviolet itu adalah radiasi ya yang paling kecil dari elektromagnetik. Jadi spektrum elektromagnetik ya, dia itu antara violet dan cahaya yang terlihat dan X-ray. Jadi kalau kita lihat dia di antara gelombang X-ray dan gelombang infrared atau yang paling dekat cahaya yang terlihat atau lampu. Jadi memang paling rendah ya. Gitu. Nah, ada 3 jenis ultraviolet. Ya, ada 3 jenis. Ini harus tahu ini. Jangan sampai enggak. Ada ultraviolet A, ada ultraviolet B, ada ultraviolet C. Nah, ultraviolet A itu panjangnya hingga 400 nanometer. Ya. Yang paling rendah itu ultraviolet yang C. Yang paling tinggi ultraviolet yang A. Berarti yang tengah-tengah ultraviolet B. Ya, itu kalau dari spektrum atau gelombang. Nah, sinar UV tidak bisa terlihat secara visual. Ya. Sebenarnya sinar UV kalau mau secara natural itu ada di matahari. Ya, naturalnya ada di matahari. Jadi berkisar antara pukul 10 ya sampai pukul 2 siang atau 3 sore. Ya, itu masih ada sinar UV. Jadi kalau mau berjemur di atas jam 10 itu sudah dapat sinar UV. Ya. Lalu sinar UV ini akan memberikan efek perubahan zat kimia dalam tubuh. Ya, salah satunya adalah perubahan warna menjadi lebih hitam. Itu makanya secara estetika penggunaan sinar UV itu tidak baik karena merubah pigmentasi menjadi lebih hitam. Itu makanya kenapa kalau orang luar negeri bule-bule kan itu kan melaninnya sedikit. Melanin itu adalah zat pewarna kulit. Nah, kadang mereka untuk bisa mengaktifkan melanin mereka sukanya berjemur. Nah, itu maka kenapa mereka berjemur di tengah hari bolong ya kan, di sore hari menjelang sunset ya kan, bukan sunrise ya. Gitu. Nah, ini penetrasinya memang semakin tinggi spektrumnya, maka semakin dalam. Jadi kalau levelnya sampai dermis, bisa digunakan ultraviolet A dan ultraviolet B. Kalau ultraviolet C lebih ke epidermis. Itu. Ya, kalau kita lihat ultraviolet A ada 2, ada UVA1, ada UVA2. UVA1 itu sampai 400 nanometer, dari 340 sampai 400. Kalau UVA2 itu dari 320 sampai 340 ya. Itu. Sedangkan kalau ultraviolet B itu mulai dari 290 nanometer sampai 320. Sedangkan ultraviolet C panjang gelombangnya 200 sampai 290 nanometer. Jadi semakin pendek nanometernya semakin penetrasinya superficial. Pinter. Kalian udah mulai pinter ya? Sudah paham berarti. Good job.
Nah, ini yang harus diperhatikan. Efek ultraviolet radiation. Yang pertama, eritema. Eritema itu kemerahan. Ya, jadi akan terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah. Ingat, pembuluh darah yang di mana? Superficial. Ya. Selain itu juga dia akan mengeluarkan apa yang namanya histamin. Histamin itu merah. Ya, prostaglandin juga akan keluar, ya. Itu kalau prostaglandin keluar, nah itu yang akan merusak DNA. Makanya kalau prostaglandin keluar itu kan menyebabkan nyeri. Maka kalau nyeri karena inflamasi kan keluar 3, bradikinin, histamin, prostaglandin. Jadi kalau prostaglandinnya semakin banyak DNA yang rusak. Itu. Kok loncat? Nah, lalu yang kedua tanning. Tanning itu timbul pigmentasi, ya, di mana melanin akan timbul jadi lebih coklat dan bisa menjadi oksidat melanin di kulit. Jadi merahnya kayak merah terbakar, ya itu. Lalu efek selanjutnya adalah vitamin D. Jadi akan terjadi sintesa vitamin D di jaringan. Lalu indikasi untuk kondisi apa aja? Karena dia sifatnya superficial, jadi kondisi kulit sebenarnya. Contohnya psoriasis, ya, psoriasis itu gatal-gatal di kulit. Jadi kalau ada pasien gatal, ya, suruh aja berjemur di matahari. Selesai. Ya, untuk efeknya adalah menginaktif sintesa DNA dan mitosis dari sel epidermal yang membuat hiperproliferasi itu. Jadi kalau nggak punya UV suruh aja berjemur di matahari. Ya. Lalu yang kedua untuk indikasi pada wound healing. Wound healing ini pakainya ultraviolet C lebih efektif karena akan membuat perubahan epitelisasi di kulit. Lalu dia juga membunuh bakteri, ya. Karena dia gelombangnya kecil, jadi eritemanya sedikit. Ya, tapi dia juga meningkatkan aliran darah atau vasodilatasi. Yang terutama adalah dia meningkatkan imunitas dan membunuh bakteri. Nah, di kulit itu ada imunitas, ya, letaknya di stratum corneum, stratum corneum lucidum yang di tengah itu namanya Langerhans. Jadi ada antibakterial Langerhans itu yang akan membantu kulit jika ada bakteri. Kondisi lainnya bisa skleroderma, vitiligo, eksim, ya, atau atopic dermatitis. Kontraindikasi, ya tidak boleh kena mata karena akan merusak kornea. Jadi kalau berjemur pakailah kacamata hitam. Ya, pakai kacamata hitam. Jadi jangan pakai kacamata ini. Ini untuk anti radiasi. Sama sih anti radiasi komputer juga supaya tidak terlalu merusak mata. Lalu kanker kulit nggak boleh, ya. Tuberkulosis nggak boleh, jantung, liver, gagal ginjal, SLE, tahu SLE, lupus, ya. Dan kalau demam jangan dikasih UV. Nah, ini aplikasi. Jadi sebelum menggunakan UV diukur dulu menggunakan MET, ya. MET, tulis saja. Measurement using MET gitu. Sebelum menggunakan UV harus diukur dulu MET-nya. Jadi dites dulu area, biasanya di tangan, di abdomen, atau di gluteus. Ya. Nah, jarak di UV ke kulit sekitar 60-80 cm. Jadi beri waktu, misalnya nih, sesi pertama 240 detik, sesi kedua 120 detik, sesi ketiga 60 detik, sesi keempat 30 detik. Kita lihat mana yang lebih merah. Nah, yang diambil
adalah nilai tengah, yaitu nilai 3. Tidak terlalu hitam, tidak berwarna juga. Ya, jadi harus diukur dulu. Berapa lamanya? Ini menentukan berapa lama. Oke, itu saja. Intinya kalau mau aman, pakai yang ultraviolet C. Tapi ingat lagi, dia hanya sebatas epidermis. Nah, sekarang karena lagi pandemi corona, katanya ultraviolet juga bisa menghilangkan virus. Ya, bisa, tapi evidence-nya masih sedikit. Tapi kalau untuk imunitas meningkat, ya cukuplah berolahraga dan menggunakan UVC, UV gelombang C. Ya, kalau nggak punya nggak usah beli sebenarnya. Berjemur di matahari juga selesai. Itu saja. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan 7. Semoga dari pertemuan 1 sampai ke 7 itu bisa dipahami. Insya Allah akan ada Zoom meeting kita di pertemuan 1, 7, sama 14 untuk kalian bisa bertanya lebih jelas apa yang tidak dipahami. Semoga bermanfaat video ini, memberikan sedikit pemahaman. Maaf kalau belum profesional karena masih baru juga menggunakan video. Karena saya biasanya live langsung ini harus take recorder, jadi masih agak malu juga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, itu proses belajar. Lama-kelamaan kan kita akan bisa. Semoga bermanfaat dan ingat segala sesuatu yang kita lakukan harus memberikan manfaat, terutama untuk diri kita. Kuliah itu bukan karena keterpaksaan, bukan karena kewajiban, karena kebutuhan. Semoga informasi selama 7 pertemuan bisa memberikan manfaat. Setelah UTS, ya kita akan masuk ke kasus dan kalian harus lebih aktif dalam mempresentasikan kasus tersebut. Itu saja. Oh ya, satu lagi untuk UTS, setelah UTS, mungkin karena kita ada beberapa Zoom, jadi saya minta kalian nanti tugasnya adalah presentasi kasus ya dalam bentuk kelompok. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.